Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita membahas kisah nyata, intrik politik, dan drama kehidupan yang penuh makna. Kali ini, kita akan menyimak sebuah cerita yang terinspirasi dari panasnya panggung politik negeri ini. Sebuah kisah tentang dua tokoh berpengaruh, Ngabalin dan Purbaya, yang terlibat dalam pertarungan kata, kuasa, dan kebenaran. Pertikaian mereka tidak hanya mengguncang dunia politik, tapi juga menggugah hati rakyat yang lelah menunggu perubahan. Namun, di balik semua sorotan kamera dan mikrofon, ada rahasia besar yang belum pernah terungkap. Siapa sebenarnya yang berada di balik konflik ini? Apakah kebenaran akan menang, atau justru kekuasaan yang kembali berkuasa? Mari kita ikuti kisah lengkapnya. Inilah Ngabalin vs Purbaya, Suara Rakyat. Sebuah kisah yang akan membuatmu bertanya, siapa sebenarnya yang berjuang untuk negeri ini, dan siapa yang hanya bermain citra. Jakarta pagi itu terasa berbeda. Udara yang biasanya dipenuhi hiruk-pikuk kendaraan kini diselimuti bisik-bisik tajam dari masyarakat yang baru saja menonton sebuah video viral di media sosial. Dalam video berdurasi 2 menit itu, tampak sosok Ali Mochtar Ngabalin berdiri di depan kamera dengan ekspresi marah dan suara bergetar oleh emosi. Dengan nada tinggi dan bahasa yang tajam, ia melontarkan kalimat yang segera menggemparkan jagat politik nasional. Saya heran, masyarakat ini bodoh atau tolol. Dia belum kerja apa-apa untuk negara, ngapain didukung terus? Teriaknya lantang, menatap ke arah wartawan yang berebut merekam setiap kata. Video itu menyebar cepat, menembus segala lapisan masyarakat, dari warung kopi di pinggiran kampung hingga ruang rapat elit politik di Senayan. Nama Purbaya Yudisadewa, Menteri Keuangan yang baru dilantik, mendadak menjadi trending di berbagai platform media sosial. Dalam hitungan jam, ribuan komentar bermunculan, sebagian mendukung keberanian Ngabalin yang dianggap mewakili suara rakyat, sementara sebagian lain menilai ucapannya sebagai bentuk arogansi dan ketidakhormatan terhadap pejabat negara. Kantor berita dan media daring segera menulis tajuk besar, Ngabalin sindir Menke baru dengan ucapan pedas. Tayangan ulang video itu disiarkan di hampir semua saluran berita televisi nasional. Para pengamat politik pun mulai berspekulasi, apakah ini murni kritik terhadap kinerja pemerintahan, ataukah ada motif lain yang tersembunyi di balik amarah Ngabalin. Kalimat seperti itu tidak keluar tanpa alasan, ujar salah satu pengamat dengan nada penuh misteri di layar kaca. Sementara itu, di kalangan masyarakat, pernyataan Ngabalin memicu perdebatan sengit. Di media sosial, perang komentar tak terhindarkan. Ada yang menulis, akhirnya ada yang berani ngomong jujur. Namun di sisi lain, muncul pula serangan balik seperti, ngomong kasar itu bukan keberanian, tapi kurang ajar. Bahkan, muncul tagar-tagar Ngabalin berani dan tagar Ngabalin kelewatan yang bersaing sengit di daftar trending. Dunia maya berubah menjadi arena pertarungan opini yang panas dan tak terkendali. Di tengah hiruk-pikuk itu, Ngabalin tampak tenang. Ia tidak memberikan klarifikasi, tidak pula menghapus video tersebut. Saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat, katanya singkat saat ditemui wartawan di lobi gedung DPR. Namun dari sorot matanya yang tajam, terlihat bahwa pernyataannya bukanlah luapan emosi sesaat, melainkan pesan yang ingin disampaikan dengan tujuan tertentu, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kritik terhadap kinerja seorang menteri. Dan sejak hari itu, suasana politik nasional seolah berubah arah. Setiap pertemuan resmi, setiap talkshow televisi, hingga pembicaraan santai di warung kopi, semuanya membicarakan satu hal, apakah benar Purbaya Yudisadewa tidak pantas duduk di kursi Menteri Keuangan. Sementara itu, badai opini yang diciptakan oleh satu kalimat Ngabalin mulai berputar, membawa arus yang perlahan menyeret nama-nama besar ke dalam pusaran konflik yang lebih luas dari yang bisa dibayangkan siapapun. Di ruang kerjanya yang sunyi di lantai 7 Kementerian Keuangan, Purbaya Yudisadewa duduk menatap layar televisi yang menayangkan ulang video viral itu berulang-ulang. Ia tidak tampak marah, tidak pula gelisah. Wajahnya tetap tenang, bahkan senyumnya sesekali muncul tipis di ujung bibirnya. Kalimatnya keras, tapi menarik, gumamnya pelan, seolah sedang menilai kritik tersebut sebagai bahan analisis, bukan serangan pribadi. Di atas mejanya, berkas-berkas tentang rencana reformasi fiskal terbuka, seakan menunjukkan bahwa fokusnya masih tertuju pada pekerjaan, bukan pada drama politik yang sedang mengguncang namanya. Asisten pribadinya, Dimas,
masuk tergesa sambil membawa ponsel yang terus bergetar. "Pak, ini makin ramai. Tagar soal Bapak sudah trending nomor 1. Netizen menyerang habis-habisan, bahkan beberapa influencer ikut mengkritik. Purbaya menatap Dimas sebentar lalu tersenyum kecil. "Biarkan saja, orang marah karena belum mengerti. Nanti kalau mereka lihat hasil kerja kita, mereka akan diam sendiri." Kalimatnya terdengar tenang, tapi di balik ketenangan itu ada sorot mata yang tajam, seperti seseorang yang sedang menyusun langkah berikutnya dengan sangat hati-hati. Beberapa pejabat di lingkungan kementerian mulai khawatir. Mereka tahu, ucapan seorang tokoh sekelas Ngabalin bukan sekadar omongan kosong. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bisa mengguncang kepercayaan publik dan memengaruhi stabilitas politik. "Pak, kalau Bapak diam saja, orang bisa mengira tuduhan itu benar," ujar salah satu staf senior. Namun Purbaya tetap tenang. Tidak semua serangan perlu dijawab dengan kata. Kadang, hasil kerja lebih keras dari ribuan pembelaan. Ucapannya seakan menegaskan filosofi hidupnya, kesunyian bisa jadi senjata paling kuat dalam politik. Namun di balik ketenangannya, Purbaya tahu badai belum reda. Ia menyadari bahwa pernyataan Ngabalin bisa menjadi celah yang dimanfaatkan oleh lawan-lawan politiknya. Beberapa nama besar di lingkaran kekuasaan mulai menjauh secara halus, enggan terseret dalam pusaran kontroversi ini. Telepon-telepon dari rekan partai politik pun mulai berkurang. Dalam dunia politik, ketika badai datang, tak banyak yang mau berdiri di sampingmu. Purbaya memahami itu dengan baik. Malam harinya, setelah semua pegawai pulang, ia masih duduk di ruang kerjanya yang remang. Dari jendela kaca besar, lampu-lampu Jakarta berkelip di kejauhan seperti bintang di langit kota. Ia membuka laptopnya, membaca ulang draft pidato ekonomi yang akan ia sampaikan minggu depan. "Kalau mereka bilang aku belum bekerja," gumamnya pelan, "maka biarkan datanya yang bicara nanti." Di antara kalimat-kalimat yang ia ketik, terselip tekad yang kuat untuk membuktikan bahwa ia pantas berada di kursi yang kini tengah diguncang opini publik. Di sisi lain kota, Ngabalin kembali tampil di layar televisi malam itu, mengulang kritiknya dengan nada yang bahkan lebih keras. Namun kali ini, Purbaya tidak menontonnya lagi. Ia tahu, setiap kata yang keluar dari mulut lawannya hanya bahan bakar bagi rencananya sendiri. Dalam diamnya yang tampak lembut, ada badai yang sedang disiapkan. Ia sadar, pertarungan ini belum berakhir, dan langkah berikutnya harus ia mainkan dengan presisi seorang pemain catur politik. Kabar tentang ucapan pedas Ali Mochtar Ngabalin akhirnya sampai ke telinga Presiden. Pagi itu, suasana di Istana Negara terasa tegang. Beberapa staf khusus dan menteri senior sudah berkumpul dalam rapat terbatas, membahas dampak politik dari pernyataan yang mengguncang publik itu. Presiden duduk tenang di ujung meja, memandangi layar yang menampilkan potongan video viral tersebut. Suaranya pelan tapi tegas saat ia berkata, "Kita tidak sedang menghadapi sekadar perbedaan pendapat. Ini sudah menyentuh marwah pemerintahan." Ruangan itu mendadak sunyi, seolah semua menahan napas menunggu keputusan berikutnya. Tak lama kemudian, Presiden memanggil Ngabalin untuk datang langsung ke istana. Pertemuan itu berlangsung tertutup, tanpa media, tanpa kamera. Saat memasuki ruangan, Ngabalin terlihat tenang, meski wajahnya menunjukkan sedikit ketegangan. Presiden menatapnya dalam diam selama beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Ngabalin, kau tahu, ucapanmu itu membuat publik terbakar. Apa maksudmu sebenarnya?" Ngabalin menegakkan tubuh, lalu menjawab dengan suara mantap, "Saya hanya menyuarakan kekecewaan rakyat, Pak. Rakyat butuh hasil nyata, bukan janji. Saya bicara jujur karena saya cinta negeri ini." Presiden menghela napas panjang. "Saya tahu niatmu mungkin baik, tapi cara dan kata-katamu membuat kita semua tampak tidak solid. Dalam politik, kebenaran tanpa etika bisa berubah menjadi senjata yang melukai diri sendiri." Kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi. Namun Ngabalin tetap pada pendiriannya. "Saya tidak menyesal, Pak. Kadang, untuk mengguncang sistem yang terlalu tenang, seseorang harus berani membuat kebisingan." Kata-katanya tajam, namun di baliknya tersimpan kejujuran yang sulit disangkal. Setelah pertemuan itu, Presiden tidak langsung memberikan sanksi atau teguran tertulis. Ia tahu, Ngabalin adalah sosok yang disegani banyak pihak, dan memusuhinya secara terbuka justru bisa menimbulkan kegaduhan lebih besar. Namun keputusan diambil, segala pernyataan politik dari Ngabalin untuk sementara tidak lagi mewakili pandangan resmi pemerintah.
Keputusan itu bocor ke media hanya dalam hitungan jam, dan headline besar pun bermunculan di berbagai portal berita. Ngabalin tidak lagi bicara atas nama istana. Di luar gedung istana, para wartawan mengepung setiap pejabat yang keluar masuk. Pertanyaan mereka sama, apakah pemerintah mulai retak di dalam? Namun tak satu pun yang berani menjawab. Sementara itu, Ngabalin keluar dari kompleks istana dengan langkah tegap, menatap barisan kamera dengan sorot mata tajam. Saya tidak takut kehilangan jabatan. Yang saya takutkan adalah kehilangan kejujuran, ujarnya sebelum naik ke mobil hitamnya dan meninggalkan halaman istana. Malamnya, berita tentang pertemuan itu mendominasi semua saluran televisi. Sebagian menilai presiden bijak karena memilih diam, sebagian lain berpendapat bahwa diamnya istana justru menandakan adanya konflik besar yang belum tuntas. Di sisi lain, Purbaya Yudisadewa hanya menatap layar televisi dari ruang kerjanya yang sepi, lalu menutupnya perlahan. Ia tahu, badai yang dimulai oleh satu kalimat kini telah menjalar ke jantung pemerintahan. Dan entah disadari atau tidak, dirinya telah menjadi pusat pusaran kekuatan yang bisa menggoyang kestabilan politik negeri. Gelombang reaksi publik datang tanpa henti. Sejak pagi hingga malam, media sosial berubah menjadi arena perang opini yang membara. Di Twitter, dua tagar besar saling bersaing, tagar Ngabalin berani dan tagar Ngabalin kelewatan. Di antara jutaan cuitan, ada yang menyanjungnya sebagai pembela rakyat sejati, tapi tak sedikit pula yang mencaci sebagai provokator haus sensasi. Di platform lain, ratusan video komentar bermunculan, dari pakar politik hingga anak muda di warung kopi yang berdebat sengit di depan kamera ponsel. Kritik dan pujian bercampur seperti ombak yang saling bertabrakan tanpa arah. Sementara itu, di beberapa kota besar seperti Surabaya, Makassar, dan Bandung, sekelompok masyarakat menggelar aksi solidaritas. Mereka membawa poster bertuliskan, "Ngabalin, suaramu suara kami," dan "Berani bicara kebenaran." Di sisi lain, kelompok pendukung pemerintah juga turun ke jalan dengan spanduk bertuliskan, "Stop politik kebencian." Bentrok kecil pun tak terhindarkan di beberapa titik. Polisi terpaksa turun tangan, mencoba menenangkan massa yang terbakar emosi oleh pernyataan satu orang yang kini telah menjadi simbol perlawanan dan kebencian sekaligus. Di stasiun televisi, talkshow politik mendadak mendulang rating tinggi. Para narasumber saling beradu argumen dengan panas. Seorang pengamat berkata, Ngabalin hanyalah orang yang frustrasi, tidak paham etika komunikasi publik. Namun seorang analis lain langsung memotong, justru dia paham betul. Dia tahu kapan bicara, dan tahu bagaimana mengguncang kesadaran masyarakat. Kalimat itu membuat studio bergemuruh. Di layar kaca, perdebatan seolah berubah menjadi panggung pertarungan ide yang memecah dua kubu besar di negeri ini. Di tengah hiruk-pikuk itu, Purbaya tetap memilih diam. Ia menolak tampil di media, menolak wawancara, bahkan menolak berkomentar lewat juru bicara. Biar opini publik meledak dulu, katanya pada stafnya. Kadang orang perlu lelah dengan kebisingan sebelum bisa mendengar kebenaran. Namun, di ruang-ruang diskusi tertutup, para penasihatnya mulai khawatir. Reputasi Purbaya terancam, citra kementeriannya mulai goyah. Diam yang terlalu lama bisa diartikan sebagai kelemahan, dan lawan-lawan politik mulai memanfaatkan situasi itu untuk memperlemah posisinya di kabinet. Sementara itu, Ngabalin tampak semakin aktif. Ia hadir di berbagai forum publik, memberi ceramah dengan nada yang semakin tajam. Negara ini butuh pejabat yang bekerja, bukan hanya berbicara di balik meja, ujarnya dalam salah satu wawancara eksklusif. Setiap ucapannya langsung viral, menciptakan gelombang opini baru. Beberapa pihak mulai menyebutnya sebagai singa parlemen, sementara lawan-lawan politiknya menuduhnya sedang membangun panggung pribadi untuk kepentingan politik jangka panjang. Malam hari, di sebuah ruang diskusi televisi, seorang pembawa acara menutup program dengan kalimat yang membuat penonton terdiam. Satu kalimat dari Ngabalin telah membelah bangsa ini, antara mereka yang mencintai keberanian dan mereka yang menghormati kesopanan. Tapi di antara keduanya, ada satu hal yang pasti, kepercayaan publik pada pemerintah kini sedang diuji. Kalimat itu menjadi refleksi dari keadaan negeri yang tengah bergolak, di mana kata-kata bisa menjadi senjata, dan opini publik lebih tajam dari pedang hukum. Isu mulai berkembang ke arah yang lebih gelap. Setelah berhari-hari publik disuguhkan adu pendapat antara pendukung Ngabalin dan pembela Purbaya, sebuah media independen merilis laporan investigatif yang mengguncang suasana. Dalam laporan itu disebutkan bahwa jauh sebelum keduanya dikenal publik,
Ngabalin dan Purbaya pernah bekerja di lembaga ekonomi negara yang sama, sekitar 1 dekade silam. Mereka bukan hanya rekan kerja, tetapi juga pesaing berat dalam memperebutkan posisi strategis sebagai kepala divisi analisis kebijakan ekonomi. Kabar itu langsung menyulut spekulasi bahwa pernyataan keras Ngabalin mungkin bukan sekadar kritik, melainkan dendam lama yang belum padam. Artikel itu menampilkan bukti berupa notulen rapat lama, foto-foto arsip, dan keterangan beberapa mantan pegawai lembaga tersebut. Dalam salah satu kutipan, disebutkan bahwa pada tahun itu, Purbaya berhasil memenangkan posisi yang diincar keduanya berkat rekomendasi dari pejabat tinggi kementerian. Sementara Ngabalin tersingkir, dan setelah itu memutuskan hengkang dari lembaga tersebut. Ada luka lama di antara mereka, ujar salah satu sumber anonim kepada media. Mereka sama-sama ambisius, dan ketika salah satu kalah, api itu tidak pernah benar-benar padam. Publik langsung terbelah lagi. Sebagian merasa telah menemukan alasan di balik kemarahan Ngabalin. Ternyata semua cuma urusan pribadi, tulis seorang warganet. Namun banyak juga yang membela, justru karena punya pengalaman masa lalu, dia tahu bagaimana menilai Purbaya. Dalam waktu singkat, rekam jejak keduanya digali habis-habisan. Semua pidato, tulisan, hingga arsip lama yang pernah mereka buat di masa karir awal kini bertebaran di dunia maya, dianalisis oleh netizen layaknya detektif politik dadakan. Ngabalin sendiri marah besar. Ia segera menggelar konferensi pers darurat di sebuah hotel di Jakarta. Dengan nada tinggi ia membantah tudingan tersebut. Fitnah. Saya tidak punya urusan pribadi dengan siapapun. Kritik saya murni demi bangsa ini, bukan karena dendam masa lalu, ujarnya keras. Namun sorot mata wartawan yang menatapnya tajam membuatnya sedikit kehilangan kendali. Kalau saya mau balas dendam, sudah sejak dulu saya lakukan. Katanya lantang, namun kalimat itu justru memperkuat dugaan publik bahwa ada sesuatu yang memang belum selesai di antara keduanya. Di sisi lain, Purbaya menanggapi isu itu dengan cara yang berbeda. Ia tidak menyangkal pernah bekerja bersama Ngabalin, namun menolak berkomentar lebih jauh. Setiap orang punya masa lalu. Tapi saya lebih tertarik pada masa depan bangsa ini, ujarnya singkat saat ditemui wartawan di sela rapat ekonomi. Jawabannya yang tenang justru membuat publik semakin penasaran. Ada aura misterius dalam kesabarannya, seolah ia menyimpan rahasia besar yang belum waktunya diungkap. Sore itu, ketika langit Jakarta mulai berwarna jingga, seorang pejabat senior di kementerian berbisik pada rekannya, pertarungan ini bukan baru dimulai kemarin. Ini adalah bab lama yang kembali dibuka. Kalimat itu terdengar seolah peringatan bahwa apa yang terjadi di depan publik hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah konflik pribadi yang telah berubah menjadi pertarungan politik besar, di mana kebenaran dan dendam berjalan beriringan dalam bayang-bayang kekuasaan. Setelah laporan investigatif itu mencuat, aroma politik semakin pekat. Konflik yang semula tampak sebagai pertarungan personal antara Ngabalin dan Purbaya, kini berubah menjadi ajang perebutan pengaruh antar partai. Di Senayan, ruang-ruang rapat tertutup mulai ramai membicarakan strategi. Beberapa fraksi oposisi mencium peluang emas. Mereka melihat, jika isu ini terus digoreng, citra pemerintah akan melemah menjelang tahun politik yang mulai dekat. Serang lewat opini publik, bukan lewat parlemen, kata seorang anggota dewan dengan nada licik. Taktik perang wacana pun dimulai. Ngabalin, yang awalnya berjuang sendiri, kini mulai didekati banyak pihak. Beberapa politisi menghubunginya diam-diam, menawarkan dukungan dengan imbalan tertentu. Bang, suara abang lagi tinggi di publik. Kalau abang mau gabung ke arah kami, kita bisa bikin gelombang besar, ujar salah satu tokoh partai. Ngabalin hanya tersenyum samar. Ia tahu setiap kata manis di dunia politik selalu punya harga. Namun di dalam dirinya, muncul kebimbangan, apakah ia masih bicara untuk rakyat, atau sudah mulai ditarik oleh arus kepentingan yang tak terlihat. Sementara itu, kubu pemerintah mulai menata ulang strategi komunikasi. Purbaya diminta tetap tenang dan tidak menanggapi isu secara frontal. Namun di belakang layar, tim humas kementerian bekerja siang malam membangun narasi baru. Mereka menggandeng ekonom, pengamat, bahkan influencer untuk memoles citra sang menteri. Kita tunjukkan hasil kerja, bukan kata-kata, ujar seorang staf ahli dengan penuh semangat. Dan benar, dalam beberapa hari kemudian, data keberhasilan reformasi fiskal mulai dipublikasikan ke media nasional. Publik perlahan mulai melihat sisi lain dari Purbaya yang sebelumnya tenggelam oleh badai opini. Namun,
permainan ini tidak berhenti di situ. Sebuah kelompok politik bayangan yang disebut-sebut sebagai Koalisi Abu-Abu, mulai memainkan peran ganda. Mereka mendekati Ngabalin dengan dalih mendukung keberaniannya, tapi di sisi lain mereka juga membisikkan informasi kepada kubu pemerintah. Tujuannya hanya satu, menciptakan kekacauan yang bisa mereka kendalikan. Dalam dunia politik, kekacauan adalah lahan subur bagi siapapun yang pandai menanam kepentingan. Dan tanpa sadar, Ngabalin mulai berjalan di jalur yang mereka siapkan. Pada suatu malam, Ngabalin menerima telepon misterius dari seseorang yang mengaku memiliki data keuangan rahasia tentang proyek besar di bawah Kementerian Purbaya. Kalau Bang mau, data ini bisa membuka mata rakyat siapa sebenarnya dia, kata suara di ujung sana. Ngabalin terdiam. Ia tahu jika data itu benar, karir Purbaya bisa tamat seketika. Tapi ia juga sadar, menerima informasi semacam itu bisa menjerumuskannya dalam permainan kotor yang tak punya ujung. Malam itu ia menatap cermin di kamarnya sendiri, bertanya dalam hati, apakah ia masih seorang pejuang kebenaran, atau sudah berubah menjadi bidak dalam permainan kekuasaan. Sementara publik terus disuguhi drama di media, tokoh-tokoh besar di balik layar tersenyum puas. Mereka tahu, setiap kata yang diucapkan Ngabalin, setiap langkah yang diambil Purbaya, kini bukan lagi sekadar pertarungan dua individu. Ini sudah menjadi panggung politik besar, di mana kebenaran, loyalitas, dan ambisi bercampur menjadi satu racikan berbahaya. Dan di tengah semua itu, hanya waktu yang akan menentukan siapa yang benar-benar bertahan, dan siapa yang akhirnya menjadi korban dari permainan yang mereka ciptakan sendiri. Jakarta malam itu diguyur hujan rintik. Lampu-lampu kota memantul di aspal basah, menciptakan bayangan gemerlap yang seolah menyembunyikan banyak rahasia. Di sebuah rumah tua di kawasan Menteng, dua sosok duduk berhadapan di meja kayu panjang. Tidak ada wartawan, tidak ada staf, tidak ada kamera. Hanya Ngabalin dan Purbaya, dua nama yang selama berminggu-minggu menjadi pusat badai opini negeri ini. Hening menyelimuti ruangan itu, hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak pelan. Pertemuan itu diatur secara rahasia oleh seseorang dari lingkar dalam istana, seseorang yang tahu bahwa konflik ini sudah terlalu panas untuk terus dibiarkan. Purbaya menatap lawannya dengan pandangan tenang. Saya pikir, kita sudah terlalu lama dipermainkan oleh suara-suara di luar sana, ujarnya pelan, namun setiap katanya terdengar seperti pisau yang diasah halus. Ngabalin menatap balik dengan mata menyipit. Dipermainkan, saya bicara atas nama rakyat, bukan karena disetir siapapun, jawabnya cepat. Namun nada suaranya tak lagi sekeras biasanya. Ada kelelahan yang samar di balik setiap kata. Purbaya lalu menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap langit-langit sebentar, lalu berkata lirih, kalau begitu, katakan padaku, apa sebenarnya yang kau cari? Kebenaran, atau pembenaran? Pertanyaan itu membuat suasana makin tegang. Ngabalin terdiam beberapa detik, lalu menghela napas panjang. Aku hanya ingin orang-orang seperti kau tidak merasa kebal. Dulu, aku tahu siapa kau di lembaga itu. Semua kerja keras orang lain kau klaim seolah milikmu sendiri. Nada suaranya kini kembali tegas, namun tidak lagi sekadar marah. Purbaya menatapnya dalam, lalu tersenyum kecil. Dan kau pikir aku tidak tahu alasan sebenarnya kau menyerangku. Kau masih menyimpan luka lama itu, bukan? Suasana menjadi senyap kembali. Dua sosok itu terjebak di antara masa lalu dan ambisi yang belum selesai. Beberapa saat kemudian, Purbaya mengambil map hitam dari dalam tasnya dan meletakkannya di meja. Ini laporan terbaru tentang proyek reformasi fiskal yang sedang aku jalankan. Aku ingin kau lihat sendiri, bahwa aku bekerja, bukan bersembunyi di balik jabatan. Ngabalin membuka map itu perlahan, membaca beberapa lembar, lalu menatap Purbaya lagi. Kau tahu, data sebagus apapun tidak akan berarti kalau rakyat masih lapar, katanya dingin. Dan kalau aku harus jadi musuhmu untuk membuat mereka sadar, maka biarlah begitu. Namun sebelum ia berdiri, Purbaya berkata dengan nada lembut tapi menusuk, kadang musuh yang paling keras justru adalah orang yang paling mirip dengan kita. Kalimat itu membuat Ngabalin terdiam lama. Ia menatap lawannya dengan ekspresi campuran antara marah, bingung, dan kagum. Kau pintar bermain kata, katanya akhirnya. Tapi ingat, permainan ini belum selesai. Ia lalu melangkah keluar dari ruangan, meninggalkan Purbaya sendirian di balik bayangan lampu meja yang redup. Saat pintu tertutup, Purbaya hanya menatap ke arah tempat Ngabalin duduk tadi. Di meja,
Map hitam itu masih terbuka, basah oleh tetesan air hujan dari jas Ngabalin. Dia masih berpikir perang ini tentang kita berdua, gumam Purbaya pelan. Ia lalu mengambil ponselnya dan menekan satu nomor. Sudah selesai. Tapi mereka tidak boleh tahu siapa dalang sebenarnya. Suara di ujung telepon menjawab lirih, "Baik, Pak Menteri." Malam itu, rahasia baru terbentuk, sebuah kenyataan pahit bahwa permainan sesungguhnya baru saja dimulai. Keesokan harinya, berita tentang pertemuan rahasia antara Ngabalin dan Purbaya bocor ke publik. Tidak ada yang tahu siapa yang menyebarkannya, tapi kabar itu langsung menjadi bahan pembicaraan di media sosial. Netizen berspekulasi, apakah mereka sudah berdamai, atau justru sedang menyusun strategi baru untuk saling menjatuhkan. Tagar-tagar Ngabalin vs Purbaya kembali trending. Namun kali ini, nada masyarakat berbeda. Banyak yang mulai muak dengan perang kata di layar kaca dan mulai menuntut bukti kerja nyata. Mereka tidak lagi ingin melihat siapa yang paling vokal, tapi siapa yang benar-benar berpihak pada rakyat. Di berbagai daerah, warung kopi dan pasar menjadi ajang diskusi. Seorang bapak tua di Surabaya berkata dengan getir, "Mereka di atas saling berdebat soal kebenaran, tapi kita di bawah tetap susah cari makan." Kalimat itu viral setelah direkam oleh seorang jurnalis independen. Sementara itu, di Jakarta, sekelompok mahasiswa menggelar aksi damai dengan membawa poster bertuliskan, "Negeri ini butuh kerja, bukan drama." Suasana politik berubah, dan tekanan publik membuat dua tokoh itu terpojok dalam cara yang berbeda. Ngabalin, yang dulu lantang berbicara di depan kamera, kini mulai lebih hati-hati. Ia tahu bahwa kata-katanya bisa berbalik menyerangnya. Di sisi lain, Purbaya menghadapi tekanan dari internal pemerintah, beberapa pejabat senior mulai menjauh, takut ikut terseret dalam pusaran konflik yang belum tuntas. Meski begitu, Purbaya tetap tampil tenang di depan publik. Dalam sebuah wawancara singkat, ia berkata, "Perbedaan bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menemukan arah yang benar." Namun di balik senyum tenangnya, ia tahu permainan ini sudah melewati batas aman. Sementara itu, rakyat menunggu bukti. Jalan-jalan rusak masih belum diperbaiki, harga kebutuhan pokok terus naik, dan janji-janji politik hanya menjadi gema kosong di layar televisi. Di tengah kekecewaan itu, muncul desas-desus tentang proyek besar yang diduga menjadi sumber awal pertikaian antara Ngabalin dan Purbaya, proyek yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Tidak ada yang berani menyebutkan nama, tapi aroma korupsi mulai tercium. Media mulai menggali lebih dalam, dan publik menuntut transparansi penuh. Hingga suatu malam, di tengah ramainya pemberitaan, sebuah video misterius diunggah ke media sosial. Video itu memperlihatkan percakapan dua orang di ruangan gelap, suara mereka disamarkan, tapi dari intonasinya. Banyak yang menduga itu adalah Ngabalin dan Purbaya. Dalam video itu terdengar jelas kalimat, "Mereka tidak boleh tahu siapa di balik semua ini." Jagat maya pun meledak. Kedua pihak saling membantah, masing-masing menuduh pihak lain melakukan rekayasa. Tapi rakyat sudah kehilangan kepercayaan. Mereka tidak peduli siapa yang benar atau salah, yang mereka lihat hanyalah kekuasaan yang terus mempermainkan nasib mereka. Malam itu, layar televisi menayangkan pidato presiden. Dengan wajah tegas, beliau berkata, "Sudah cukup. Mulai besok, semua proyek yang terlibat dalam konflik ini akan diaudit secara menyeluruh." Kalimat itu menjadi penutup kisah dua tokoh yang dulu berdiri di atas panggung kebenaran, tapi kini tenggelam dalam bayangan ambisi dan politik. Sementara rakyat, seperti biasa, hanya bisa menjadi saksi, menyaksikan bagaimana kebenaran dan kepentingan beradu di balik layar, tanpa pernah tahu siapa yang sebenarnya menang. Dan itulah akhir dari kisah, Ngabalin vs Purbaya, Suara Rakyat. Sebuah cerita tentang kekuasaan, ambisi, dan kebenaran yang seringkali tenggelam di antara kepentingan pribadi. Kita belajar satu hal, bahwa dalam dunia politik, tidak selalu yang lantang itu benar. Dan tidak selalu yang diam itu salah. Pada akhirnya, rakyatlah yang selalu menjadi saksi, menunggu keadilan yang sering datang terlambat, dan berharap pemimpin negeri ini benar-benar bekerja untuk mereka, bukan untuk ego dan jabatan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar, menurut kamu, siapa yang sebenarnya benar dalam kisah ini? Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
Sampai jumpa di kisah selanjutnya.